Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Arsunan Ansar, jurusan Teknik Informatika kelas TIA. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian sistem informasi, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi itu ialah sekumpulan data yang ditampung atau dikumpulkan dalam sebuah wadah, dan data-data tersebut dikelola oleh pengguna. Dan di bagian sistem informasi tersebut ada 3 hal penting yang harus ada. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, dan firmware itu pengguna atau user. Di era informasi saat ini, sistem informasi itu sudah sangat berkembang. Sistem informasi tersebut terbagi dari berbagai bidang, yaitu pertama bidang sosial, individu, bidang pekerjaan, bidang transportasi, bidang pemerintahan, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membahas sebagian kecil dari bidang-bidang tersebut karena bidang-bidang di bagian sistem informasi itu terlalu banyak. Di bidang pertama, saya akan membahas tentang bidang sosial. Nah, dulu sebelum sistem informasi itu berkembang, kita bersosialisasi itu hanya dengan daerah sekitar kita, contohnya para tetangga-tetangga atau daerah-daerah kita sendiri. Dan untuk bersosialisasi di wilayah-wilayah tertentu, tentunya kita harus ke sana dulu atau kita berada di tempat tersebut untuk bisa bersosialisasi. Tapi setelah sistem informasi itu berkembang, kita sekarang bisa bersosialisasi melalui handphone, melalui cukup di rumah saja. Salah satu fitur sosial yang sering digunakan saat ini seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut yang sistem informasinya sudah sangat canggih dan berkembang. Hanya dengan melalui handphone kita bisa bersosialisasi ke orang-orang yang ada di seluruh dunia dengan syarat yaitu memiliki jaringan internet. Nah, kita akan membahas lagi selanjutnya, tidak terlalu jauh dengan bagian bidang sosial, saling terkaitan. Hampir semua bidang yang memiliki sistem informasi itu saling berkait, itu saling memiliki hubungan. Contoh, kita masuk di bagian perdagangan. Di bagian perdagangan, dulu saat kita mau melakukan jual beli, kita perlu ke toko, ke pasar, atau ke supermarket untuk melakukan jual beli. Nah, kalau sekarang pada saat kita mau melakukan jual beli tersebut, kita hanya perlu handphone saja. Kita hanya perlu hardware, perangkat kerasnya, dan perangkat lunaknya, sehingga kita bisa mengakses toko-toko tersebut melalui jaringan internet. Kita sekarang cukup membeli atau menjual barang kita yang kita inginkan di aplikasi-aplikasi tersebut tanpa harus bertatap muka langsung dengan penjual atau pembelinya. Salah satu aplikasi yang sangat populer untuk saat ini di bagian perdagangan yaitu salah satunya contohnya Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, di situ banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan atau kita akses untuk melakukan jual beli barang yang kita inginkan. Nah, untuk pembayaran tersebut kita melakukan pembayaran melalui transfer. Lalu pelapak yang ada di toko tersebut atau di aplikasi tersebut mengirimkan
barang yang kita inginkan atau barang yang kita pesan ke alamat kita yang tertera pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut. Di bagian untuk melakukan transaksi, sekarang kita hanya perlu mengakses bank tersebut sangat mudah. Sekarang bank-bank yang ada di seluruh tempat sudah mempermudah nasabah-nasabahnya. Salah satunya contoh, dulu saat kita mau melakukan transaksi, kita mau mengirim uang atau menarik uang, kita hanya bisa melakukannya di kantor-kantor. Nah, sekarang kita bisa mengakses keuangan kita 24 jam di ATM tersebut. Nah, ATM sekarang sudah sangat mempermudah nasabah. Contohnya, saat kita hanya memiliki kartu rekening atau kartu ATM BRI atau BNI atau BCA atau yang lain lah. Nah, sekarang kita bisa menikmati fitur-fitur bank tersebut. Kita bisa mengakses fitur ATM BNI, BCA, Mandiri dan lain-lain dengan hanya menggunakan satu kartu ATM yang Anda miliki dengan syarat yang berlogo ATM bersama. Apalagi sekarang setelah sistem informasi itu sangat maju, sekarang sudah sangat dipermudah lagi dengan ditambahkannya fitur mobile banking atau internet banking. Itu kita tinggal mengakses fitur-fitur yang ada di situ untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi di bagian transportasi. Sistem informasi di bagian transportasi tersebut sangat maju untuk sekarang ini. Pada saat kita mau melakukan transportasi, kita mau kemana, tetapi kendaraan pribadi kita tidak ada. Nah, pada saat itu kita hanya perlu menunggu di pinggir jalan atau kita pergi ke pangkalan-pangkalan di mana driver tersebut biasa ada. Nah, untuk sekarang, untuk melakukan transportasi tersebut, kita hanya perlu di rumah saja dengan cara kita mendownload aplikasi tersebut yang menyangkut tentang driver tersebut. Salah satu aplikasi yang digunakan seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Nah, di dalam aplikasi tersebut, sistem informasi yang ada dalam aplikasi itu sudah sangat berkembang. Sudah banyak fitur-fiturnya seperti kita bisa memesan makanan, mengantarkan barang, memesan transportasi untuk berpergian, dan lain-lain. Pada saat kita melakukan transportasi tersebut, kita hanya memesan atau memilih kebutuhan kita yang ada di aplikasi tersebut dengan hanya menunggu di rumah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan sistem informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.